Dan P3 Guru dimaksud pada tahun 2002 dimulai sejak bulan Januari. Nah, ini teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman guru semua, sobat-sobat guru semua. Jumpa lagi dengan saya di Mangga Forsa Channel. Channelnya Bapak dan Ibu Guru untuk berdiskusi mencari sebuah solusi. Teman-teman guru semua, di channel ini saya mengupdate berita-berita terbaru dan fresh ya untuk Bapak dan Ibu semua ya, berkaitan dengan dunia pendidikan tentunya. Baik mulai dari PPG dalam jabatan, PPG prajabatan, P3K, CPNS ataupun POS ya. Untuk kali ini teman-teman guru semua, saya akan membahas tentang isu apakah yang lolos P3K tahap 1 dan 2 nanti tunjangan dan gajinya akan full dibayarkan dimulai dari Januari. Hal ini muncul karena ada Permendikbud yang mungkin teman-teman semua membaca di situ ya. Tapi untuk video lebih jelasnya kita simak video berikutnya. Tapi bagi teman-teman semua, bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar setiap kali saya upload video terbaru, teman-teman dapat notifikasi dari saya. Oke teman-teman, kita langsung saja tanpa berlama-lama. Nah, ini adalah judul yang santer saat ini banyak dibahas oleh channel-channel lain ya. Apakah benar gaji P3K bakal dirapel? Nah ini ya, nah, kalau bakal dirapel berarti nanti sekitar Januari sudah masuk ya. Sedangkan sekarang di bulan Februari ternyata SK belum keluar ya. Nah, dibayar bulan Januari, oke. Nah ini nanti akan dibenturkan dengan Permen Q ya, Peraturan Pemerintah Keuangan ini nomor 22 PMK 05 2020 dan Permendagri nomor 6 tahun 2021 ya. Oke. Teman-teman semua, gaji dan tunjangan untuk P3K 2021-2022 yang ternyata tahap ini sudah selesai di tahap kedua ya. Dan kemarin sudah pengisian DRH, kemudian teman-teman semua nanti tinggal penandatangan kontrak dan serah terima SK tentunya ya. Tapi di bulan Januari ini saya rasa seluruh Indonesia belum melaksanakan untuk penyerahan SK ya. Kemudian di sini poin pertama adalah edaran Menteri Keuangan perhitungan anggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru, ini khusus guru ya, dalam alokasi DAU tahun 2022. Nah, yang kedua adalah pembayaran 14 bulan. Ini termasuk tunjangan ya. Nah, berarti gaji Januari, Desember, THR dan gaji ke-13. Nah, kemudian nanti yang akan dibahas adalah saat SK diterima Februari atau Maret, April, apakah gaji akan dirapel di Januari? Nah, ini adalah pokok persoalan yang ditanyakan oleh banyak teman-teman guru semua yang saat ini sedang menunggu SK tentunya ya. Ini saya ulangi lagi, ketika SK diterima di bulan Februari, berarti bulan ini ya, bulan Februari ini, kemudian bulan Maret, bulan besok, atau ke April, apakah gajinya akan dirapel dari Januari kemarin, gitu ya? Yang menerima SK di April, Maret, atau ke Februari, apakah gajinya dirapel dari Januari, intinya kan begitu. Nah, nanti tentunya akan ada penjelasan tentang Permen Q, Permen Keuangan nomor 22 garis miring PMK 05 tahun 2020 dan Permendagri nomor 6 tahun 2021. Nah, nanti di sini akan menjawab semuanya apakah ini akan dirapel ataukah tidak. Jadi teman-teman semua tinggal lihat saja nanti perkembangannya yang paling benar informasinya yang mana ya. Jadi jangan terburu-buru dulu. Oke teman-teman semua, ini setelah beredar dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ya, tentang hal perhitungan anggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru dalam alokasi DAU tahun 2022. Nah ini yang ditujukan kepada gubernur, bupati, wali kota di seluruh Indonesia yang terbit tanggal 13 Desember 2021 memunculkan banyak sekali pertanyaan gitu ya. Nah di sini poin keempat, berdasarkan kondisi tersebut perhitungan kebutuhan gaji guru untuk formasi ASND dalam alokasi DAU tahun anggaran 2022 ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama adalah sesuai penjelasan pasal 11 ayat 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021, gaji yang diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun 2022 untuk formasi ASND adalah gaji pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepegawaian. Kemudian kebutuhan gaji pokok P3K guru sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf A sebanyak 14 bulan. Tadi yang sudah saya buatkan di skrip di awal tadi ya, yang sudah besar sekali tulisannya, termasuk tunjangan dan gaji ke-13 ya. 12 bulan Januari Desember,
kemudian tunjangan, dan gaji ke-13. Kemudian di sini dengan asumsi, nah ini baru asumsi ya, bahwa penggajian P3 guru dimaksud pada tahun 2002 dimulai sejak bulan Januari. Nah ini teman-teman semua banyak yang menjadikan ini sebagai patokan. Ya, saya keterima P3K sekalipun bulan Februari ini belum mendapatkan SK, ini berharap Januari ini dapat full 14 bulan penggajian ya, dengan 2 bulannya itu adalah gaji ke-13 dan tunjangan hari raya. Intinya begitu. Ini baru asumsi ya. Jadi teman-teman jangan disebarluaskan dulu ya. Kemudian yang C, kebutuhan gaji pokok P3 guru sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf B dan kebutuhan gaji pokok P3K non guru sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf C sebanyak 3 bulan gaji, dengan asumsi bahwa penggajian P3K dimaksudkan pada tahun 2002 dimulai sejak bulan Oktober tahun 2022. Nah, yang poin ke-6, berkenaan dengan hal tersebut diharapkan kepada saudara untuk melaksanakan pengangkatan P3K sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf A sesuai dengan hasil seleksi yang telah dilaksanakan tahun 2021 serta merealisasikan penggajian P3K dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku. Poin ke-7, alokasi dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun anggaran 2021 dan alokasi DAU tahun anggaran 2022 untuk P3K guru merupakan dana yang ditentukan penggunaannya secara spesifik atau bersifat earmark sehingga tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Nah, ini sudah dikhususkan ya. Jadi sudah ada anggaran tahun 2021 dan 2022. Ini memperkuat teman-teman semua yang tadi di poin sebelumnya. Mungkin Januari di 2022 ini sampai Desember sekalipun belum menerima SK akan dibayarkan full. Tapi informasi ini teman-teman semua jangan langsung ambil mentahnya saja karena akan dibenturkan oleh, nah ini teman-teman semua ya. Nah ini salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 202 PMK 05/2020 tentang tata cara pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Oke, teman-teman semua. Yang poin pertama, gaji dan tunjangan P3K dibayarkan setelah perjanjian kerja ditandatangani. Oh, berarti gaji akan dibayarkan dan tunjangannya ya. Gaji dan tunjangannya akan dibayarkan setelah perjanjian kerja ditandatangani. Di bulan Februari ini, apakah teman-teman sudah menandatangani poin A ini? Nah, ini akan jadi pertanyaan tentunya ya. Apakah belum ya? Sekalipun pelaksanaannya kemarin kan di tahap 1 dan 2 berjalan di tahun 2021 kemarin. Oke. Yang B, surat keputusan pengangkatan P3K diterbitkan. Nah, ini sudah terbit ataukah belum? Setelah pengisian DRH kemarin ya. Kemudian yang C, P3K melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT atau surat pernyataan melaksanakan tugas. Nah, ini sudah di tangan dan sudah melaksanakan belum? Nah, ini untuk memperjelas lagi ada poin yang kedua. SPMT atau surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan Badan Kepegawaian Negara mengenai petunjuk teknis pengadaan P3K. SPMT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak boleh berlaku surut dari tanggal penandatanganan perjanjian kerja dan penetapan keputusan pengangkatan menjadi P3K. Jadi setelah ada tanggal penandatangan perjanjian dan penetapan keputusan pengangkatan menjadi P3K, nanti SPMT-nya tanggalnya tidak boleh surut. Jadi kalau penandatangannya nanti di tanggal tengah bulan Februari ini, berarti nanti tidak boleh surut di bulan Januari. Berarti nanti berlakunya setelah penandatanganan tentunya ya kan? SPMT ini berlakunya setelah penandatanganan. Intinya begitu, tidak boleh surut. Nah, tadi ada keterangan tidak boleh surut, artinya tidak boleh mundur ke belakang gitu ya. Poin keempat, P3K yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja pertama bulan ke-6, gaji dan tunjangannya dibayarkan mulai bulan ke-6. Gitu ya. Saya ulangi, P3K yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja pertama bulan ke-6, gaji dan tunjangannya dibayarkan mulai bulan ke-6. Berarti jadi nanti kalau kerjanya di bulan Januari di awal, berarti bulan Januari sudah menerima menerima gaji dan tunjangan. Kemudian ini juga akan dibenturkan lagi dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi daerah. Nah, ini ada di pasal 23 ya, tentang syarat pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Poin pertama adalah gaji dan tunjangan P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dibayarkan setelah menandatangani. Ingat, akan dibayarkan setelah menandatangani perjanjian kerja. Jadi kalau perjanjiannya ditandatangani bulan Februari, apakah Januari akan dibayarkan? Nah, dari sini saja teman-teman harus bisa memahami ya dan mencerna kalimat ini bahwasanya setelah penandatanganan berarti akan berlaku pembayarannya. Jadi sebelum ada penandatangannya tentunya tidak dibayarkan, sekalipun dalam tahun yang sama. Ya, diterbitkan itu. Dibayarkan setelah penandatangan perjanjian kerja, diterbitkan keputusan pengangkatan P3K dan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT. Gitu ya. Nah, ini sudah lebih jelas lagi ya untuk poin ini. Poin yang kedua, penerbitan SPMT atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti ketentuan peraturan Badan Kepegawaian Negara yang mengatur mengenai petunjuk teknis pengadaan P3K. Kemudian SPMT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku surut ya. Nah, ini SPMT-nya tidak berlaku surut. Jadi tanggal 1 atau tanggal 2 ya, tanggal 2 bulan Februari ya sudah, mulai tanggal 2 itu dia melaksanakan tugas ya, berarti yang Januari ini tidak terhitung artinya ya. Oke teman-teman semua, jadi untuk pertanyaan ini saya rasa sudah terjawab ya. Apakah benar gaji P3K bakal dirapel atau dibayar bulan Januari? Nah, dengan kondisi sekarang ini teman-teman semua di bulan Februari ini tentunya masih ada yang menunggu penerbitan SK ya. Setelah terimanya kapan kita belum tahu, baru dijadwalkan saja. Otomatis kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, apakah benar gaji P3K bakal dirapel, dibayar bulan Januari? Nah, ini akan dibenturkan oleh permen ini dan permen ini ya. Dan hasilnya tentunya teman-teman sudah dapat gambaran semua. Jadi silakan disebarluaskan untuk berita-berita yang positif dan benar saja ya. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan video ini bisa bantu. Selamat siang, saya Heri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.